Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah berjumpa lagi di channelnya Mbah Kendil Jopo Montro. Kita sudah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah berjumpa lagi di channelnya Mbah Kendil Jopo Montro. Kita sudah bersama dengan salah satu praktisi temannya Mbah Kendil, yaitu Mbah Alek. Salah satu teman kita yang mengalami insiden kecelakaan dengan anaknya, sehingga beberapa waktu setelah kecelakaan itu beliau sulit untuk berjalan. Untuk berjalan pun harus menggunakan tongkat atau membutuhkan teman untuk mendampinginya supaya tidak jatuh. Kemudian Mbah Alek Purnomo ini dimintai tolong untuk membantunya karena sudah banyak kiat-kiat atau sudah banyak cara yang dilakukan baik dari berbagai macam praktisi maupun dari medis yang tidak kunjung menyembuhkan ibu ini, teman-teman. Jadi kita langsung saja tanya bagaimana kejelasannya dengan Mbah Alek Purnomo. Namun sebelum lanjut, teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya kita bisa lebih nyaman dalam menyimak video dari Mbah Kendil. Mbah pripun Mbah, wingi kan panjenengan kali kula lan Mbah Kendil sowan teng daleme salah satu pasien jenengan ingkang kesulitan melampah. Lah niku ceritanipun pripun Mbah? Ceritane kan ngeten, niku tamu niku sowan tenggen kula. Terus pertama niku tenggen kula niku beto tongkat munggah digotong. Lah mari ngoten kula pijeti, kita penyakitnya niku aneh. Nggih, mboten wajar ngoten Bang. Nggih, mboten wajar. Kula pijeti saged mlampah piyambak. Saged mlampah piyambak. Wau dalu niku kula diundang dateng griyane. Terus kula pijeti malih, kula umbeni jamu. Mari kula umbeni niku merasakan enteng awake, kula jajal kan mlaku. Bidane kok kuatah. Mugi-mugi tiyang niku saged waras niku. Yen niku waras, saniki langsung waras. Amin, amin. Ya teman-teman, jadi seperti Mbah Kendil dan juga Mbah Alek Purnomo ini adalah insan biasa seperti kita. Beliau memang tergerak hatinya untuk menolong sesama kita, terutama pasien-pasien Mbah Alek Purnomo dan Mbah Kendil Jopo Montro, sehingga kesembuhan itu datangnya dari Allah. Ada juga pasien yang jodoh, kemudian seperti yang diceritakan oleh Mbah Alek Purnomo ini, pertama kali datang ke rumahnya Mbah Alek membutuhkan tongkat, bahkan sampai dibopong atau digendong untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi setelah didoakan dan diberi pijatan, kemudian dia bisa semakin baik keadaannya, bahkan bisa berjalan sendiri tanpa menggunakan tongkat. Itu bukan karena kemampuan kami sebagai manusia, melainkan adalah karena ridho Allah yang maha kuasa. Sehingga teman-teman, mari sama-sama kita doakan, karena proses pengobatan ini tasik berlanjut Mbak Alek ya. Tasik terus. Kesane sembuh total. Ya teman-teman, kita akan menyimak terus video ini sehingga kami akan menyajikan secara real, secara nyata, bahwasanya dari awal pertama kali pasiennya Mbah Alek ini keadaannya seperti itu hingga nanti insya Allah karena ridho Allah bisa pulih dan sehat kembali dan bisa bekerja seperti sebelumnya. Teman-teman, kita saksikan video selanjutnya ketika kami mendatangi kediaman salah satu pasien dari Mbah Alek Purnomo ini. Pak ngapunten Bu, niku sakit ngoten niku pun pinten tahun, Mbak? Niku kecelakaan, mboten kok anu. Awalnya kecelakaan. Nggih. Badhe mundur serate yo kan niku. Nggih. Kadang niku pas jembatan panjang bisa niku lagi dereng ambek niku dadak lare. Dadak lare ingkang nabrak niku dusune mblimbing. Lalu pada saat jatuh itu tapi sangat sakit. Sakit ngeriatin melampah biasa. Melampah biasa. Biasa. Terus mulai awal sulit jalan nih Bu, pinten tahun Pak? Jalan ini boten tanggungan nih pasar sampai saat ini kan 7 bulan nih kejadian. Oh, nggih. Jadi reaksi ini kita sakit melampah. Nembe niki mawon. Oh, nembe nggih. Jadi kok aku nembe aku. Jadi enggak ada kaitan. Nggih. Ini sekarang kan lagi melampah. Lagi melampah. Boten tatunya namun tatu berat ya. Nggih. Ringan. Motornya ini tuh pecah ganteng. Nggih. Ya antem.
Piambaan ta Bu? Nduk ini bukan Kalau nduk. Tapi lek nduk aman. Mboten ngono. Nggih. Semoga tetap nopo kembali asal mulanya Pak. Malam hari ini kita akan membantu teman kita Bapak Alek Purnomo sebagai praktisi di mana mereka menyembuhkan orang sakit yang tidak bisa berjalan, sehingga pada saat ditangani satu kali penanganan sudah bisa berjalan. Ini diteruskan, semoga selanjutnya akan bisa berjalan seperti biasanya. Selanjutnya kita akan melangkah untuk membersihkan rumah apabila rumahnya ada hal-hal yang aneh atau serangan-serangan di rumah astral. Teman-teman, kita sudah sampai di rumah pasien kami, yaitu pasien dari Mbah Alek Purnomo. Jadi kami datang, saya, Mbah Kendil Jopo Montro dan Mbah Alek Purnomo datang ke rumah ini untuk kembali mengontrol salah satu pasien kami yang tadi sudah dijelaskan oleh suaminya bahwa keadaan ibu ini terjadi karena laka lantas atau kecelakaan yang dialaminya bersama dengan anak kandungnya. Sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita teman-teman. Ketika kita di jalan raya kita harus hati-hati, karena bisa jadi kita hati-hati tapi orang lain yang mengalami kecerobohan sehingga juga dapat mengakibatkan apes pada diri kita. 7 bulan sudah berlalu setelah terjadinya kecelakaan tersebut. Suaminya menuturkan bahwa setelah terjadi kecelakaan itu tidak terluka parah, bahkan hanya tergores kecil saja. Namun setelah selang beberapa waktu, kakinya terasa kaku dan sulit digerakkan, sulit untuk berjalan. Sehingga untuk berjalan harus menggunakan tongkat atau membutuhkan bantuan orang lain. Berbagai macam cara dan usaha juga telah dilakukan keluarga ini untuk menyembuhkan ibu itu. Dari bidang medis, kemudian non-medis, bahkan hingga berbagai praktisi yang dimintai tolong untuk membantu kesembuhan ibu ini, namun ibu ini tidak kunjung sembuh. Sehingga beliau meminta tolong kepada Mbah Alek Purnomo untuk membantu supaya ibu ini bisa kembali normal, kembali sehat, bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Teman-teman, Mbah Alek Purnomo adalah orang asli Dusun Sambirjo, Desa Langon, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Meskipun bertetangga dengan Mbah Kendil Jopo Montro, teman-teman, jadi Mbah Kendil itu sebenarnya bukan penduduk asli Sambirjo, melainkan Mbah Kendil Jopo Montro ini kelahiran dari Desa Bendorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, yang kemudian bertempat tinggal di daerah Kediri Kota. Sehingga dia datang di Sambirjo ini sebagai orang pendatang yang kemudian berteman dengan Mbah Alek Purnomo ini. Jika ditelusuri lebih dalam, ternyata Mbah Alek Purnomo ini adalah keturunan dari paranormal yang cukup kondang di daerah ini. Sehingga sesama praktisi, Mbah Alek Purnomo selalu berkonsultasi dengan Mbah Kendil Jopo Montro ketika menerima pasien. Seperti pasien pada kali ini, Mbah Alek Purnomo pun juga berkonsultasi dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Sehingga teman-teman, ini juga bisa menjadi gambaran bagi kita semua bahwasanya seperti contoh Mbah Kendil Jopo Montro dan Mbah Alek Purnomo ini, sesama praktisi beliau justru malah saling membantu, tidak saling iri, tidak saling menjatuhkan, melainkan mereka berdua ini seperti saudara, teman-teman. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sehingga teman-teman, di bidang apapun, di bidang perdagangan, kesenian, dan lain sebagainya, hendaklah kita saling menghormati, kita juga toleransi, kita menghargai, dan kita janganlah bermusuhan atau menjatuhkan satu sama lain. Teman-teman, kita kembali lagi ke tema, yaitu ibu ini kemarin telah datang di kediaman Mbah Alek Purnomo. Sama Mbah Alek Purnomo dipijat, kemudian bersama bantuan dari Mbah Kendil Jopo Montro, Mbah Kendil juga ikut membantu di situ. Ibu ini yang awalnya datang harus dibopong, datang harus membawa tongkat dalam berjalan, setelah
dipijat, dan didoakan, beliau bisa berjalan tanpa tongkat. Menurut kesaksian beliau juga, ketika kami datang di rumah ini yang awalnya kakinya besar sebelah, kini pun sama ukurannya. Kemudian dari suhunya yang satu panas, yang satu dingin, sekarang pun juga sudah sama teman-teman. Sehingga kami datang kembali ke sini untuk memastikan perkembangan, sekaligus kami akan terus mengontrol sampai ibu ini kembali sembuh dan normal seperti biasa. Saat ini Mbah Alek Purnomo sedang kembali mengecek bagian kaki yang dirasa oleh ibu ini sulit untuk berjalan teman-teman. Sehingga Mbah Alek Purnomo dan Mbah Gendul Jopo Montro ini melalui 2 jalur, baik jalur secara normal atau secara medis, atau menggunakan ramuan-ramuan secara fisik untuk menyembuhkan penyakit biologisnya. Kemudian kami juga akan membantunya dengan doa-doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibu ini dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala hal yang sifatnya mengganggu, dan diberikan anugerah serta mujizat supaya ibu ini bisa kembali normal dan beraktivitas seperti biasanya. Sehingga teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kami juga memberikan jamu yang dibeli oleh keluarga ini demi kesembuhan ibu ini, dan kita akan mengontrol terus perkembangannya setelah mengkonsumsi jamu dari kami ini, bagaimana, apakah ada perkembangan. Jadi sekaligus kita memakai jalur-jalur secara gaib, jalur-jalur permohonan kepada Allah. Kita juga melakukan kiat usaha dengan pengobatan yang secara nyata. Teman-teman, ini Mbah Gendel juga kembali lagi membantu untuk mengontrol, mengecek keadaan ibu ini dan memastikan ada perkembangan sehingga ibu ini ada harapan untuk kembali sembuh dan normal seperti biasanya. Teman-teman, Mbah Gendel Jopo Montro dan Mbah Alek Purnomo ini adalah manusia biasa, sama seperti kita. Beliau bisa marah, bisa menangis, bisa bahagia tersenyum, dan lain sebagainya. Kami hanyalah memiliki doa dan kiat-kiat cara untuk memohon kepada Tuhan agar setiap orang yang meminta tolong kepada kami, sebisa mungkin kami usahakan untuk membantu. Sehingga yang namanya kesembuhan itu datangnya bukan dari tangan Mbah Gendel maupun bukan dari tangan Mbah Alek Purnomo, melainkan dari kuasa Allah yang senantiasa memberikan hidayah, yang senantiasa memberikan mujizat kepada hambanya untuk bisa membantu sehingga pasien kami bisa sembuh. Sehingga teman-teman, kita sama-sama doakan semoga ibu ini bisa kembali normal dan bisa bekerja, melanjutkan aktivitas seperti biasanya lagi. Kedatangan kami di rumah ini sekaligus keluarga ini meminta Mbah Alek Purnomo dan Mbah Gendel Jopo Montro untuk melakukan pembersihan rumah dari segala elemen-elemen atau zat-zat yang negatif, zat-zat gaib yang dimungkinkan mengganggu keluarga ini teman-teman. Sehingga selain kami juga mengontrol, memberikan pengobatan alternatif kepada ibu ini, kami juga akan melakukan pembersihan rumah. Tapi untuk pembersihan rumahnya teman-teman, mohon maaf karena pada video kali ini kami tidak akan menampilkan karena itu sifatnya privasi. Untuk alamat dan keterangan atau nama penderita yang sakit ini kami sengaja untuk merahasiakan karena kami menjaga privasi. Mungkin jika Allah mengizinkan memberikan kesembuhan kepada ibu ini, kami bisa melakukan kesaksian, kami bisa berwawancara sehingga kami akan menggamblangkan di mana alamat dan namanya. Namun untuk sementara teman-teman, yang saya minta adalah doa dari teman-teman semua supaya cara dan giat yang kami lakukan ini bisa membantu keluarga kecil ini untuk hidup normal seperti masyarakat yang lain, untuk kembali sembuh. Yang awalnya sembuh sekarang kembali menjadi sembuh, yang awalnya sehat kembali menjadi sehat. Sehingga teman-teman, kita memohon kepada Tuhan. Dan teman-teman, ini sudah bukan asing lagi. Syial merah yang selalu dipakai Mbah Gendel di setiap acara,
baik di acara syutingan maupun di acara-acara tertentu yang mungkin tidak kami cantumkan dalam video. Sial ini Mbah Gendil selalu mengatakan ini adalah kain biasa, ini tidak memiliki yoni apa-apa. Namun teman-teman, yang mengherankan adalah setiap orang yang sakit sama Mbah Gendil cukup dikalungkan dengan sial merah ini, kemudian diselampirkan di bagian tubuhnya yang sakit, itu pasti juga membantu kesembuhan. Seperti yang beberapa waktu yang lalu kami ceritakan, ada orang yang sakit mata, kerja dari Arab, matanya keluar pasir, hanya menggunakan media sial ini dan doa. Namun mujizat Allah, kuasa Allah nyata, orang tersebut sembuh dan kembali menjadi normal. Kita tidak terpaku kepada sial merah yang digunakan oleh Mbah Gendil, tapi kita terpaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kuasanya yang begitu dahsyat, yang mampu memakai hal-hal yang seperti tidak wajar untuk memberikan mujizat semua. Sehingga kita berharap teman-teman, semoga keajaiban terjadi atas ibu ini. Dari setiap usaha yang kami lakukan, semoga Allah meridhoi dan ibu ini bisa kembali normal, bisa kembali aktivitas seperti biasanya. Teman-teman, saya ulangi, kesembuhan datangnya hanyalah dari Allah. Sehingga setiap usaha kami ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Jadi usahanya Mbah Gendil Jopo Montro dan Mbah Alek Purnomo ini tidak bisa dipastikan pasti sembuh, pasti berhasil. Namun kita selalu berharap, tidak ada salahnya manusia itu berharap. Ada yang disembuhkan kembali menjadi sembuh, dan ada yang disembuhkan tidak sembuh karena mungkin belum jodoh. Sehingga teman-teman, Mbah Alek Purnomo dan Mbah Gendil Jopo Montro ini adalah perantara dari ketetapan Tuhan. Allah menyembuhkan atau tidak itu hanyalah kuasa Allah yang bisa menjawabnya. Sehingga teman-teman, setiap usaha yang kami lakukan ini kami lakukan semampu kami, seikhlas dan setulus hati kami. Adapun berhasil itu adalah berhasil karena Allah. Adapun tidak berhasil, itu berarti masih harus melewati proses yang panjang yang dari Allah. Kita selalu menghimbaukan, apabila terjadi kesembuhan, tidak perlu memuji kami, tidak perlu memuji Mbah Gendil, tidak perlu memuji Mbah Alek Purnomo. Adapun juga terjadi ketidaksembuhan atau Allah belum ridho, hendaklah teman-teman jangan menghujat kami, karena kami adalah manusia biasa yang bisanya hanya berusaha. Adapun ketetapan dan hasilnya adalah berdasarkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga teman-teman, semoga video ini bisa menjadi gambaran bagi kita semua bahwa pentingnya kesehatan itu. Sehingga teman-teman di rumah yang masih sehat, yang masih berjalan dengan baik, kemudian masih bisa beraktivitas dengan baik, jaga pola makan, jaga kesehatannya supaya kita tetap bisa menjalankan kehidupan yang sehat, karena sehat itu mahal. Teman-teman, ini adalah kompleks wilayah rumah yang akan kami bersihkan. Semoga pada malam hari ini kerja teman kita Bapak Alek Purnomo, mereka berusaha untuk menolong agar rumah menjadi sempurna, sehat, tidak ada hal apapun, kemudian bersih. Kemudian setelah rumah bersih akan diperlancar, dipermudah segala usahanya, dan diberi kesehatan, kemudian sembuh total seperti layaknya pada zaman dulu sehat. Semoga pada malam hari ini akan dicabut oleh Allah sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang sempurna, keluarga yang sehat, tentram bersama keluarganya. Karena harta benda yang paling agung, harta benda yang paling mulia adalah keluarga. Demikian pemirsa. Jadi memang tidak salah teman-teman betapa suaminya ini sangat bingung, keluarga ini sangat mengusahakan kesembuhan bagi ibu ini. Karena seperti yang dikatakan Mbah Gendil bahwa keluarga itu sangat berharga.
Teman-teman, kita doakan semoga giat yang kami lakukan dalam upaya pembersihan rumah supaya keluarga ini bisa menjadi tentram, bisa kembali keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang harmonis, keluarga yang utuh, keluarga yang bisa beraktivitas secara baik. Dan kemudian semoga kita doakan ibu yang sakit segera sembuh, kemudian bisa beraktivitas seperti biasa. Yang penting meyakinkan diri bahwa dulunya itu kan sembuh, Pak. Siap kembali kepada siap. Saat kita mengatas dirasa nelongso atau sanksi samar, jangan sampai keyakinan bisa sembuh. Katanya ini jangan gadah paling nyokro sesuk aku melaku biasa. Setelah kita sudah punya sembaran seperti itu, kita juga kita buktikan batang itu ya coba tine langsung diajar tak jadi lampu kayak omong kita minder nih Bu, ada pikiran langsung buktikan. Oh jangan ya, jangan pun percaya pembuatan sami kali ini jangan rodok samar terus jadi kita kan Pak, masih kita punya harapan sembuh kayak cerianya Bu. Cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.